Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel besar. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah 1 yaitu merumuskan hipotesis, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata, probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Alat uji statistik yaitu uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan, yaitu daerah di mana hipotesis nol diterima atau ditolak. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan menolak hipotesis nol dan menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Merumuskan hipotesis. Hipotesis nol, pembelajaran matematika pokok bahasan kata baku belum tuntas. Hipotesis alternatif, pembelajaran matematika pokok bahasan kata baku sudah tuntas. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik. Uji statistik suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar dari N, di mana mu Z, nilai Z adalah rata-rata hitung sampel, sedangkan mu adalah rata-rata hitung populasi, sedangkan Sx adalah standar error sampel, di mana standar deviasi populasi tidak diketahui. Menentukan daerah keputusan. Bisa kita lihat sendiri di samping daerah keputusan uji satu arah, yaitu di sebelah kanan diarsir daerah penolakan HO, sedangkan daerah keputusan uji dua arah yaitu yang diarsir sebelah kanan dan kiri yaitu 0,025 dan sama 0,025. Uji signifikan satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar tarafnya nyata yaitu 0, dan untuk nilai kritisnya bisa ditulis dengan Z0. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2, dan nilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z setengah. Contoh uji signifikan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. 1. Ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan M lebih dari 13,17, H1 sama dengan M kurang dari 13,17. Untuk tanda lebih dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0
Sedang tanda kurang daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Yang kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 sama dengan MPA min MPL pangkat 3, 0. H1 sama dengan MPA min MPL lebih dari 0. Untuk tanda pangkat 3 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedang tanda lebih daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Seperti yang kita lihat di sebelah ada gambar A dan gambar B, yaitu adalah contoh uji signifikan, tanda lebih besar dan lebih kecil. Contoh pengujian dua arah. 1. Ujilah nilai rata-rata sama dengan 13,17%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan mu sama dengan 13,17%, sedangkan H1 sama dengan mu tidak sama dengan 13,17%. 2. Ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan B sama dengan 0, H1 sama dengan B tidak sama dengan 0. Seperti yang kita lihat di sebelah ada contoh pengujian dua arah. Bagian 1 statistik induktif, yaitu ada pengujian hipotesis sampel besar, yaitu dibagi lagi menjadi metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linier, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi, variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Yaitu dibagi lagi menjadi menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, yaitu ada pengertian dan pengujian hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikan, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kesalahan 1 dan 2. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-rata mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan CESS mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya 2,9%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17%. Ini merupakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata. Hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesisnya tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 sama dengan M sama dengan 13,17%, H1 M sama dengan 13,17%. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5% apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z sigma per 2 sama dengan sigma per 2 sama dengan 0,5 per 2 sama dengan 0,025
dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,95. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 13,17%, rata-rata sampel 11,39%, dan standar deviasi 2,9%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar dari N, sehingga nilai Z adalah Z sama dengan X bar min mu sama dengan sigma X sama dengan X bar min mu sama dengan S per akar dari N. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai Z sama dengan 1,95. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0, nilai uji Z sama dengan min 5,11 terletak di sebelah kiri, min 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,17% tidak memiliki bukti yang cukup kuat.